Jadi sumber dari hoax adalah ketidakbebasan informasi dari awal itu masalahnya itu. Nah, dalam keadaan ketidakbebasan informasi, orang memproduksi informasi alternatif. Hoax adalah informasi alternatif itu. Jadi apa yang salah di situ? Kalau awalnya origins dari pengendalian itu justru pada ketakutan pemerintah bahwa kebenaran itu akan tiba pada publik. Nah, ini rejim pengendali sebetulnya, mengendalikan jari, segala macam dikendalikan. Akibatnya rakyat bikin countervailing force tuh, counter culture. Supaya saya tidak kena delik, maka saya angkat kode begini sambil saya tutup kepala saya dengan panci. Karena itu kalau Anda pergi ke supermarket sekarang, Tupperware itu hilang dari peredaran. Udah nggak ada orang jual panci itu. Karena toko-toko habis. Mak-mak beli panci semua. Padahal ekonomi lagi jatuh. Jadi ngapain mak-mak beli panci? Ya buat tutup kepalanya tuh. Jadi itu paradoks itu berlangsung hari-hari ini. Jadi kita sebetulnya tertinggal jauh karena kita nggak mampu untuk menghasilkan ulang pikiran. Sekarang tahun politik. Dalam tahun politik seharusnya diedarkan sebanyak mungkin argumen politik, bukan dikendalikan. Kan mestinya orang bebas bicara apa aja dalam tahun politik, apalagi dalam demokrasi misalnya. Sekarang terbalik prinsipnya tuh. Dalam demokrasi prinsipnya adalah semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang jelas ada di undang-undang. Menebar sara misalnya nggak boleh. Semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang terbalik. Semua tidak boleh kecuali minta izin. Ajaib cara kita berpikir tuh. Jadi pengendalian opini publik itu hasilnya adalah orang bikin hoax. Nah, kalau sekarang dipakai undang terorisme, coba konsekuensi. Siapa pembuat hoax terbaik dan terbanyak? Ya presiden. Dari awal presiden udah bikin hoax tentang SMK, maka perlakukan undang-undang terorisme pertama pada presiden itu. Kan itu konsekuensi dari cara berpikir hukum yang otoriter. Kan kena dirinya sendiri. Siapa lagi yang mesti kena? Ya selain presiden, ya Pak Ma'ruf Amin, yang juga mengaminkan bahwa akan ada produksi SMK bulan Oktober lalu tuh. Jadi kalau didaftarkan, yang udah beredar di media massa itu, hoaxnya presiden itu udah 60, jadi udah kalau akumulasi kejahatannya itu udah dihukum berkali-kali sebagai teroris itu. Karena nggak ada yang benar. Kalau kita mau cek benernya, kita cek di mana? Pada media. Udah media dikendalikan juga pikirannya.